Berlatar di suatu provinsi bernama Alaska, kisah akan berfokus pada satu kota kecil terpencil jauh kemana-mana yang ada hanya lautan es karena hujan salju di sana tidak pernah raat-raat. Diduga kota ini bernama Barrow City, entah siklus tahunan atau terjadi setiap berapa tahun sekali, saya juga tidak tahu karena tidak ada penjelasannya. Yang jelas, ini adalah hari terakhir matahari menyinari kota ini, sehingga tidak akan ada kata malam pun poe karena selama 30 hari ke depan mereka akan popoekan. Beberapa orang memilih mengungsi ke kota lain termasuk cewek paling wangi sedunia. Dia bernama Stella. Alasan dia ke orang-orang ingin pergi karena dia sedang dikejar desek pinjol yang padahal sudah jadi rahasia umum di kalangan aparat setempat kalau si Stella ini sedang bermasalah dengan suaminya. Di sisi lain, dua syarif yang sedang patroli mereka adalah Eben dan Billy. Tanpa sengaja menemukan banyak sekali telepon yang tutung, sangat aneh sekali, tapi apapun motif si pelaku, tidak mau mereka ambil pusing. Yang penting kita nikmati dulu sunrise terakhir yang tidak akan bisa kembali dilihat dalam 30 hari ke depan. Laporan akan pembantaian serigala pun sampai ke telinganya si Eben, lantas dia pun akan OTW ke TKP kembali ke si Stella yang hendak menuju bandara, tapi eta tiba-tiba malang sekali kendaraan si Stella harus nubruk mobil Senso hingga mengalami kerusakan yang sangat parah dikarenakan sedang buru-buru. Ia pun terpaksa nelpon suaminya dan itu ternyata adalah si Eben. Si Eben ini terlihat bahagia ketika si Stella nelpon. Teuing masalah keluarga mereka apa, yang jelas kita gak boleh ngegibah dikarenakan si Eben masih ada urusan penting tentang laporan pembantaian serigala Tea. Dia pun nyuruh si Billy untuk mengantar si Stella ke bandara. Laknat sekali, jadi serigala-serigala yang dibunuh ini adalah alat transportasi saldo salju Tea gening gengs yang digusur serigala. Anehnya si pemilik ini jangankan musuh berselisih dengan orang saja tidak pernah, tapi kenapa ada orang setega itu? Si Eben pun berjanji akan menindaklanjuti kasus ini meskipun tidak dibayar karena ini sudah menjadi kewajibannya. Sayangnya, begitu sampai bandara ternyata sudah tutup dan itu adalah penerbangan terakhir. Mereka akan buka lagi setelah malam panjang ini berakhir. Si Billy pun menawarkan si Stella untuk tinggal di rumah bersama istrinya. Dengan catatan, si Stella harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan si Eben dan pikirkan kembali niat tentang perceraian kalian. Dan singkat waktu malam pun semakin poek, terlihat seorang penjaga generator listrik yang secara tiba-tiba ini dia makhluk malam, sang penghisap darah yang akan meneror kota selama 30 hari 30 malam. Lalu bagaimana cenah cara warga Barrow City menghadapinya? Karena selama 30 hari itu para vampir seperti sedang diulang tahunkan dengan tidak adanya sinar matahari. Jadi telepon yang terbakar, alat transportasi yang dilumpuhkan dan kini mereka menguasai generator, itu semua sudah terencana. Tapi terjadi sebuah kegaduhan di restoran. Gaduh naon? Yang bertingkah ternyata itu adalah pria yang hulang-hulang di scene awal tadi. Untungnya keburu datang si Eben ke sana, tapi si pria itu malah semakin nengtreng dan datang juga ke sana si Stella yang ikut melerai dengan menodongkan pistol. Dia pun akan digubrul ke kantor Syarif. Saat di perjalanan, si Stella memberitahu si Eben tentang keterlambatannya ke bandara dan untuk sementara tinggal di rumah si Billy. Namun tiba-tiba saja si pria misterius itu nyeletuk. Just you wait.
Lantas si Eben pun yang penasaran bertanya dari mana kamu berasal dan bagaimana cara kamu bisa masuk ke sini. Tapi si pria misterius ini tidak berkata sepatah kata apapun kalau memang dia orang baru. Apakah dia datang memakai kapal besar itu, cenah gengs, dan membawa puluhan vampir di dalamnya? Bisa jadi sih, tapi semua masih jadi misteri. Dan si Eben, dia tinggal bersama neneknya dan adiknya bernama Jaka. Anehnya, tapi gak aneh ketang, generator yang sudah dikuasai vampir tadi membuat telepon tidak berfungsi dan komputer juga mendadak mati. Yang tidak lama dari itu, listrik di seluruh dunia, di seluruh kota pun ikut mati. Selagi si Eben akan memeriksanya, mereka disuruh stay untuk mengawasi pria itu dan akan memanggil si Billy supaya datang ke sini. Dan ketika si Eben sampai di tempat generator, melihat hal mengerikan telah menimpa si Gus, si Eben pun langsung berkeliling kota untuk mengumumkan supaya warga kota semuanya tidak ada yang berada di luar rumah, setidaknya sampai listrik kembali menyala. Dan faktanya, tidak ada tempat aman bagi mereka sekalipun rumah sudah digembok. Kembali ke si pria misterius. Akhirnya dia mau bicara juga, tapi yang ia katakan, seram sekali. Katanya tidak ada jalan untuk keluar dari kota dan di kota juga tidak ada tempat aman untuk bersembunyi. Hawa dingin ini bukan berasal dari cuaca, melainkan adalah kematian yang sudah semakin dekat. Helen, get the first aid kit. Merasa kematian si Gus ada hubungannya dengan si pria ini, si Eben pun bertanya dengan siapa kamu datang ke sini dan di mana mereka saat ini. Tapi lagi-lagi yang dia katakan hanyalah kematian. Kalian semua akan modar. Minimnya informasi, si Eben memutuskan akan menelusuri kota untuk mencari orang yang dia duga adalah kawannya si pria misterius itu dan akan dibantu oleh si Stella karena hanya mereka bertigalah yang punya otoritas di kota ini. Awalnya sempat dilarang tapi dikarenakan si nenek tidak keberatan. Ada talkie-walkie juga, kami akan segera menghubungi si Ben jika terjadi sesuatu di sini. Belum lama berjalan, si Eben merasa dirinya melihat sesuatu dan ketika dilihat menggunakan skop kali 16, seketika si Stella pun nyuruh si Eben supaya masuk ke dalam mobil. Jesus! Berhasil lolos dari begalan sang vampir, mereka pun mendapat panggilan talkie-walkie dari si nenek. Namun naas, mereka terlambat karena keadaan kantor sudah dipenuhi dengan darah. Jasadnya pun tidak ada. Apakah mereka semua habis diteluk si vampir? Tapi tidak dengan si pria misterius. Hal itu semakin menguatkan kalau dialah yang telah membawa para vampir ke kota ini. Alih-alih memberitahu yang sebenarnya, dia malah meminta supaya si Eben membunuhnya. Tapi diingatkan si Stella yang pada akhirnya si Eben pun membiarkan si pria itu tetap terborgol di sana. Akhirnya kita dipertemukan juga dengan geng vampire yang dipimpin oleh tetua mereka bernama Marlowe. Sangat menyesalkan sekali kenapa kami baru tahu ada tempat seindah ini. Harusnya kita datang ke sini sejak dari zaman Fir'aun.
Wah, yang berdiam di rumah-rumah justru mereka sudah habis terbantai tapi tidak yang memilih untuk berkumpul di restoran. Namun mereka bingung karena yang mereka hadapi tidak mempan terhadap peluru. Yang tidak lama dari itu datang si Eben ke sana. Dan ternyata si Jaka juga masih hidup tapi tidak dengan si nenek. Dia telah almarhum digondol sang vampir. Sampai saat ini, mereka belum tahu makhluk apa yang sedang menyerangnya. Akan mencari tahu setelah mendapat tempat yang benar-benar sangat aman juga dekat. Dan itu adalah loteng rumah Charlie Kelso. Tapi si tukang restoran tahu kalau semua rumah telah didatangi si makhluk dan mereka pasti ada di sana. Tapi asumsi si Stella, rumah itu pasti telah diamankan jika kita berhasil ke sana. Maka mereka enggak akan nyangka dan kita akan sangat aman di sana. Maka dari itu si Eben minta si Carter supaya berada di dekat loteng untuk mengawasi sementara si Ebennya akan mencoba mengalihkan mereka. Baru berjalan saja, mobil mereka tiba-tiba diangkat boolnya, lalu dijungkirkan. Untungnya di situ ada si brewok, si Marlowe yang mengetahui kalau yang di mobil ternyata pemeran utama. Seketika, dia pun menurunkan agresivitasnya karena tidak etis kalau pemeran utama harus modar di pertengahan film. Dan mereka berhasil nyusul yang lain yang sudah duluan berada di loteng. Sepertinya di sana benar-benar aman. Mereka memanfaatkan untuk saling gantian tidur. Kembali ke si pria misterius yang didatangi si Marlowe dan sangat berterima kasih karena semua keinginannya telah dituruti. Tapi pada akhirnya si pria misterius tetap saja dibunuh oleh si Marlowe. Sementara itu di loteng, secara mengejutkan ada orang yang minta tolong. Untungnya mereka teliti dan melihat vampir yang sudah bersiaga di atap-atap rumah. Dalam kata lain itu adalah sebuah pancingan. Hal itu akan dimanfaatkan si Eben untuk pergi ke Indo Alpa terdekat karena mereka kekurangan makanan. Namun dia bertemu dengan satu warga bernama John yang minta tolong pada si Eben. Tapi eta tiba-tiba ternyata dia telah terinfeksi dan lumayan lama juga untuk jadi vampirnya karena orang ini yang pertama diserang di dalam rumah, sedangkan cewewe yang dijadikan umpan dikarenakan kurang gacor, dia pun akhirnya dimukbang juga. Setelah itu, mayat si John tadi yang terinfeksi ditemukan oleh si Marlowe. Itu artinya ada santapan di dekat sini dan si Ebennya sendiri dia sudah kembali ke loteng. Namun si aki-aki geleh, diam-diam dia malah keluar dari loteng entah pikiran dari mana. Karena baginya berada di loteng seperti sedang menunggu kematian datang saja. Berdalih dengan pengen ngompol yang sebenarnya dia keluar lewat jendela WC. Anaknya yang panik langsung ngejar si ayah keluar dan kegaduhan itu terdengar oleh si Eben. Tidak lama dari itu keberadaan mereka pun tercium oleh vampir, tapi dia teralihkan oleh teriakan si William di luar sana yang sedang mencari ayahnya. Alhasil dirasa sudah tidak aman lagi. Kebetulan badai salju pun akan datang. Mereka akan memanfaatkan badai tersebut untuk pergi dari sana sambil mampir dulu ke supermarket. Gak taunya di sana ternyata ada bocil vampir yang sedang berpesta ria. Sadis bener, iya asli tebohong sih, main tuar tihang kopiah wae. Hal itu diperburuk dengan redanya badai salju, tapi tinggal di sini juga sangat tidak aman. Sedangkan yang menjadi tujuan mereka Utilidor, tempatnya juga masih sangat jauh. Si Carter menyarankan untuk mencari sesuatu di kantor Sarip karena lokasinya tidak jauh dari sini. Si Stella pun teringat dengan cahaya Merkuri yang suka digunakan untuk menumbuhkan bahan. Meskipun mereka masih ragu dengan si makhluk apakah mereka vampir atau bondon, tapi setidaknya harus ada usaha dan si Eben lah yang akan mengurus Merkurinya.
Jelas Mercury work it karena mereka memang vampir. Belahan jiwa si Marlowe adalah buktinya, dan hal itu membuat si Marlowe semakin ngadat karena bebeknya kini telah meninggoy. Sedangkan si Eben diarahkan supaya bersiap untuk kembali karena inilah saatnya bagi si Brewok untuk beraksi. GG, si Brewok bisa ngebunuh banyak vampir dan ngebaying time dengan sangat lama meskipun percobaan bunuh dirinya gagal yang pada akhirnya dia tetap mati di tangannya si Marlowe. Jumlah mereka kini tinggal berenam dan harus kembali berkurang karena si Carter terinfeksi waktu di minimarket ya oleh si vampir bocil. Mau tidak mau si Carter harus dibunuh sebelum merepotkan. Tidak terasa, kini sudah memasuki hari ke-27. Secara tiba-tiba ada yang ngirim sandi Morse dari rumah seberang dan itu adalah rumahnya si Billy. Lantas mereka berdua pun langsung bergegas karena kalau bukan mereka pasti vampir akan nongol. Setelah sampai, si Billy memang masih hidup tapi dia yang kebingungan tidak mau keluarganya bernasib seperti yang lain. Nekat membunuh anak dan istrinya, tapi ketika hendak akan bundir bedilnya malah tiba-tiba macet sehingga si Billy-nya sampai saat ini masih hidup. Meskipun tindakannya sangat disesalkan si Eben, dia tetap menolong si Billy, tapi ketika kembali orang-orang sudah tidak ada di sana. Mereka berasumsi pasti telah pergi duluan ke Utilidor sehingga mereka pun langsung pergi untuk menyusulnya. Tapi tiba-tiba ada bocil yang sangat dikenal si Stella, dia pun lekas membawanya. Dan hal itu terlihat oleh satu vampir sehingga si Eben memutuskan untuk menghalaunya dan akan ketemu kembali di Utilidor. Rupanya si Billy ikut mengalihkan perhatian. Bagongnya si vampir malah ngejar si Billy sehingga si Eben bisa sampai ke Utilidor dan kembali bertemu dengan si Jaka. Namun si Stellanya sendiri dia masih belum sampai juga. Si Eben pun mencoba memanggilnya menggunakan talkie-walkie tapi tak kunjung ada jawaban. Dan di sisi lain si Billy juga berhasil masuk ke Utilidor melalui jalan sama yang dilalui si Eben tadi. Tapi tanpa dia sadari kalau dirinya telah diikuti oleh satu vampir. Berhasil ngelebur si vampir, tapi tangan si Billy ikut tergiles. Dan si Billy-nya juga sudah tergigit ini. Tapi infeksi si Billy ini sangat cepat sekali sehingga si Eben pun terpaksa harus membunuhnya. Lagi-lagi tihang kopeahnya dituar, jadi Utilidor ini satu-satunya bangunan yang masih menyala. Padahal waktu mereka tinggal sehari lagi, tapi si Stella tak kunjung juga ada kabar. Sadar waktu mereka tinggal sedikit, kongres pun digelar. Mereka akan memaksa siapa saja yang masih bersembunyi supaya keluar dengan cara membakar seluruh kota sekaligus menghilangkan bukti seolah-olah di Barrow City ini telah terjadi sebuah bencana alam yang sangat mengerikan. Stella. Alhamdulillah, wanita terwangi sedunia masih hidup, gengs. Tapi dia terjebak di kolong mobil, tidak bisa keluar karena para vampir kini sudah memulai rencananya, yaitu membakar seluruh kota.
itu membuat si Eben semunga huleng tarik dan pada akhirnya dia memutuskan akan menginfeksi dirinya menggunakan darah si Billy semata-mata ia lakukan demi istrinya tercinta. Wah, jadi teori si John dan si Carter yang si Eben pakai, mereka berdua terinfeksi dan butuh waktu yang lumayan lama sebelum kesadarannya hilang. Nah, celah itulah yang akan dimanfaatkan si Eben. Dengan kata lain, si Eben akan melawan vampir menggunakan kekuatan vampir. It's Jake. Charles. Come on, say. Get out of there now. Run. Mudarnya sang ketua membuat semua vampir yang tersisa mereka pergi tanpa berpamitan. Rencana pemeran utama gak pernah gagal sih. Sugan infeksinya tiba-tiba malah lebih cepat, justru malah lebih lama di luar ekspektasi. Sampai sunset terbit pun si Eben masih sadar, hingga ia pun tutung terbakar sinar matahari. Tamat. BTW, Bang, Resident Evil gimana? Bang, kok gak Resident Evil? Wah, kacau nih yang ditunggu Resident Evil. Hehe, kalem. Habis ini pokoknya langsung tamatin. Oce?